Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Perancangan Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan hasil observasi kami pada toko tani mandiri yang beralamat di Jalan Pusat Pelayanan Publik Kantor Kelurahan atau Puskesmas Katulampa, RT 3 RW 1, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Sembako Secara Tunai. Berikut ada nama-nama anggota kelompok 3. Yang pertama, Almira Nur Amanda. Yang kedua, saya sendiri, Dian Indriawati. Yang ketiga, Dian Rahmawati. Latar belakang. Proses penjualan yang diterapkan pada toko tani mandiri masih menggunakan sistem manual. Misalnya, bagian penjualan harus mencari arsip di rak atau lemari untuk membuat faktur penjualan. Bagian akuntansi juga harus mengumpulkan faktor-faktor dan dicatat secara manual. Hal ini dinilai kurang efektif dan efisien, serta beresiko terjadi human error. Prosedur sistem akuntansi penjualan sembako di toko tani mandiri terdiri dari prosedur penerimaan permintaan, prosedur penyerahan barang, prosedur pencatatan penjualan, dan penyerahan sembako. Dokumen yang digunakan yaitu nota penjualan, catatan yang digunakan yaitu buku arsip penjualan. Untuk itu kami tertarik membahas masalah yang terjadi dalam proses penjualan di toko tani mandiri untuk dibuatkan program agar memudahkan sistem penjualan di toko tani mandiri. Untuk ruang lingkup, dalam pembuatan tugas mata kuliah analisa perancangan sistem informasi akuntansi ini, ruang lingkup masalah yang akan kami bahas adalah mengenai sistem penjualan tunai pada toko tani mandiri, yaitu mulai dari prosedur transaksi pemesanan, prosedur pembayaran, prosedur pencatatan, sampai dengan pembuatan laporan penjualan yang akan diserahkan kepada pemilik perusahaan dalam periode tertentu. Selanjutnya ada konsep dasar sistem. Yang pertama ada pengertian sistem. Sistem yaitu suatu rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan. Selanjutnya di sini ada karakteristik sistem. Yang pertama ada komponen sistem. Sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan. Yang kedua ada batasan sistem. Daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya. Yang ketiga ada lingkungan luar sistem. Sistem yang berada di luar batasan dan mempengaruhi sistem tersebut. Yang keempat ada penghubung sistem. Diperlukan untuk mengalirkan sumber daya dari subsistem dan subsistem lainnya. Yang kelima ada masukan sistem. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem dapat berupa perawatan dan masukan sinyal. Selanjutnya yang ketujuh ada keluaran sistem, yaitu energi yang telah diolah dan diklasifikasi menjadi keluaran yang berguna. Selanjutnya ada pengolah sistem, yaitu untuk mengolah masukan menjadi keluaran. Yang ke-9 ada sasaran sistem, yaitu tujuan untuk menentukan input yang dibutuhkan oleh sistem dan keluaran yang dihasilkan. Selanjutnya ada klasifikasi sistem. Yang pertama ada sistem abstrak, yaitu sistem yang berupa pemikiran yang tidak nampak secara fisik. Yang kedua ada sistem fisik, yaitu sistem yang ada secara fisik. Yang ketiga ada sistem alamiah, yaitu sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Yang keempat ada sistem manusia, sistem yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin. Yang kelima ada sistem tertentu, yaitu sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Yang keenam ada sistem tak tentu, yaitu sistem yang kondisi masa depannya tidak terprediksi. Yang ketujuh ada sistem terbuka, yaitu sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Yang kedelapan ada sistem tertutup, sistem yang tidak berhubungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Sekian, terima kasih.
Materi selanjutnya adalah konsep dasar program. Pengertian program. Program merupakan sederetan instruksi atau statement dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer yang bersangkutan. Kemudian ada pengertian pemrograman. Pemrograman adalah suatu rangkaian instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logis dan sistematis. Pengertian dari bahasa pemrograman adalah bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program. Selanjutnya ada struktur program. Sequence yaitu struktur yang digunakan untuk mengerjakan jenis program yang pernyataannya berurutan. Ada juga selection yaitu struktur yang digunakan pada program yang memerlukan proses pengujian untuk mengambil suatu keputusan. Ada juga repetition yaitu struktur yang melakukan pengulangan beberapa kali terhadap satu baris program. Selanjutnya ada tahap pembuatan program. Mendefinisikan masalah, yang pertama, yang kedua memilih bahasa pemrograman, yang ketiga merancang program, yang keempat membuat kode program, yang kelima pengetesan masalah program, yang keenam membuat dokumentasi program. Selanjutnya ada pengertian dari MySQL, yaitu sebuah perangkat lunak sistem manajemen bisnis data SQL. Selanjutnya diagram UML. Yang pertama ada use case diagram. Digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Selanjutnya ada activity diagram. Menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Selanjutnya ada class diagram, yaitu hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem, juga memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Selanjutnya ada sequence diagram, menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Selanjutnya ada deployment diagram, digunakan untuk menggambarkan detail bagaimana komponen disusun di infrastruktur sistem. Selanjutnya ada proses bisnis sistem berjalan. Konsumen melakukan pembelian barang secara langsung ke toko. Konsumen dapat bebas memilih barang sendiri dibantu oleh staf kasir. Selanjutnya, staf kasir akan melakukan pemeriksaan stok barang yang dipesan oleh konsumen. Jika barang yang dipesan tersedia, maka staf kasir akan langsung membuat nota. Tetapi jika barang habis, maka staf kasir akan memberikan informasi kepada konsumen dan menanyakan apakah ingin memesan barang yang lain atau tidak. Setelah itu, jika konsumen ingin membeli barang tersebut, staf kasir akan membuat 2 lembar nota yang terdiri dari nota kontan asli dan nota kontan kopi. Nota kontan asli akan diserahkan kepada konsumen sebagai bukti pembelian, sedangkan nota kontan kopi akan disimpan untuk bukti penjualan toko tani mandiri. Setelah itu, konsumen melakukan pembayaran, lalu staf kasir menerima pembayaran. Staf kasir membuat laporan jurnal dan laporan stok barang. Setelah itu, staf kasir menyerahkan laporan-laporan tersebut kepada pemilik. Lalu pemilik menerima laporan serta memeriksa laporan tersebut. Jika laporan jurnal dan stok barang tidak sesuai, maka pemilik akan mengembalikan laporan tersebut kepada staf kasir. Lalu staf kasir akan merevisi laporan tersebut dan menyerahkan kembali pada pemilik. Dan apabila laporan jurnal dan stok sudah sesuai, maka pemilik menyimpan laporan-laporan tersebut. Selanjutnya ada spesifikasi file. Yang pertama ada file master, salah satunya sembako. Ini nama filenya sembako, fungsinya untuk menyimpan data sembako dan mengetahui stok sembako. Akronimnya sembako.myd, tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi filenya index sequential, akses filenya random, panjang recordnya 15 karakter. Kunci filenya adalah kode sembako, softwarenya MySQL. Nah, di sini akronimnya menggunakan .myd dikarenakan softwarenya menggunakan MySQL. Selanjutnya, di sini ada tabel, elemen data, akronim, tipe, panjang, dan keterangan. Yang pertama adalah kode sembako dengan akronim HD_sembako. Tipenya increments, keterangannya primary key. Nah, selanjutnya ada nama sembako dengan akronim nama_sembako.
Tipe datanya string, panjangnya 15. Di sini, elemen data yang ketiga adalah stok dengan akronim stok, tipe datanya integer. Yang terakhir ada harga jual dengan akronim harga_jual dan tipe datanya integer. Selanjutnya ada spesifikasi file transaksi, salah satunya pemesanan. Nama filenya pemesanan, fungsinya untuk menyimpan data pesanan pelanggan. Akronimnya pemesanan.myd, tipe filenya transaksi, media filenya hard disk, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, panjang recordnya 15 karakter, kunci filenya nomor pesan, softwarenya MySQL. Di sini, akronimnya menggunakan .myd juga dikarenakan softwarenya menggunakan MySQL. Di sini ada tabelnya. Elemen data yang pertamanya adalah nomor pesan dengan akronim no_pesan, tipe datanya increments. Panjangnya 16 karakter, keterangannya primary key. Yang kedua ada tanggal pesan dengan akronim tgl_pesan dengan tipe datanya date. Yang terakhir ada elemen data total dengan akronim total, tipe datanya integer. Kembali lagi dengan saya dan Indriawati. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram yang diusulkan. Yang pertama, di sini ada 3 swim lane, yaitu pelanggan, staf kasir, dan pemilik. Dimulai dari pelanggan melakukan pemesanan. Lalu staf kasir akan menerima pemesanan, lalu akan melakukan pemeriksaan stok barang, apakah ada atau tidak. Jika tidak, akan memberikan informasi kepada pelanggan. Pelanggan akan menerima informasi dan memilih apakah ingin pesan ulang atau tidak. Jika iya, maka melakukan pemesanan kembali. Jika tidak, maka selesai. Jika barang ada, maka staf kasir akan membuat 2 lembar nota, yaitu nota kontan asli dan nota kontan kopi. Lalu akan menyerahkan barang dan menyerahkan nota kontan asli kepada pelanggan. Pelanggan akan menerima dan melakukan pembayaran. Staf kasir akan menerima pembayaran, lalu akan menyimpan nota kontan kopi dan membuat laporan jurnal, lalu menyerahkan laporan jurnal kepada pemilik. Pemilik menerima laporan jurnal dan akan memeriksa laporan jurnal apakah sesuai atau tidak. Jika tidak, maka memberikan laporan jurnal kembali kepada staf kasir. Staf kasir akan menerima dan memperbaiki laporan jurnal. Jika sesuai, maka menyimpan laporan jurnal dan aktivitinya selesai. Kemudian ada activity diagram sembako. Di user dengan memulai klik data master, selanjutnya sistem akan menampilkan form data sembako. Kemudian sistem akan memberikan pilihan kepada user dengan mengklik data sembako kembali dan menentukan pilihan. Apabila user memilih tambah, akan muncul data disimpan. Apabila iya, maka sistem akan memproses penyimpanannya. Apabila tidak, maka sistem akan memproses pembatalan. Dan apabila user memilih edit, maka sistem akan memproses edit data sembako. Apabila user memilih hapus, maka sistem akan memproses hapus data sembako. Selanjutnya, apabila user memilih keluar, maka sistem akan memproses keluar dari data sembako. Selanjutnya, sistem akan kembali ke dalam form data sembako. Yang selanjutnya adalah activity diagram pesanan. Di sini mulainya dari user. User mengklik data master, dan sistem akan menampilkan form pesanan. Selanjutnya, sistem akan memberikan pilihan, dan user akan menentukan pilihan. Yang pertama, memilih input pesanan. Selanjutnya, dapat memasukkan barang yang dipesan. Setelah dimasukkan, akan ada pilihan di bagian tambah barang, simpan atau batal. Jika simpan, maka sistem akan memproses simpanan tersebut. Jika tidak atau batal, sistem akan membatalkan proses tersebut dan akan kembali ke form penjualan. Selanjutnya, user akan memilih simpan pesanan, dan pesanan yang sudah diinput akan disimpan.
Selanjutnya, sistem akan memproses simpan pesanan tersebut. Dan yang terakhir adalah memilih hapus. Melakukan hapus data pesanan, dan sistem akan memproses hapus menu data pesanan dan kembali ke form penjualan. Selanjutnya ada analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan fungsional. Berikut ini spesifikasi kebutuhan dari sistem e-commerce yang terdapat di toko tani mandiri. Yang ke-1 ada user. User melakukan login. User mengakses data user. User mengelola data sembako. User mengelola data akun. User mengelola setting akun. User mengelola transaksi pemesanan. User mengelola transaksi pembayaran. Dan selanjutnya, user mengelola jurnal. Yang kedua, ada administrasi. Yang pertama, admin melakukan login. Admin mengelola data user. Admin mengakses data sembako. Admin mengakses data akun. Admin mengakses setting akun. Dan yang terakhir, admin mengakses jurnal. Kembali lagi dengan saya, Dian Indriawati. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram dan ERD-nya. Di sini ada use case diagramnya, terdapat dua aktor yaitu admin dan user. Admin dapat mengelola data user, dapat mengelola data akun, dapat mengelola transaksi pembayaran, dan dapat mengelola laporan jurnal. Untuk usernya dapat mengelola semuanya, yaitu mengelola data user, mengelola data sembako, mengelola data akun, mengelola setting akun, mengelola transaksi pemesanan, mengelola transaksi pembayaran, dan mengelola laporan jurnal. Semuanya butuh login terlebih dahulu. Selanjutnya, ERD-nya. Pemesanan melibatkan detail pemesanan. Detail pemesanan dilibatkan oleh pemesanan. Banyak detail pemesanan melibatkan banyak sembako. Banyak sembako dilibatkan oleh banyak detail pemesanan. Pembayaran melibatkan pemesanan. Pemesanan dilibatkan oleh pembayaran. Jurnal melibatkan banyak pembayaran. Banyak pembayaran dilibatkan oleh jurnal. Jurnal melibatkan detail jurnal. Detail jurnal dilibatkan jurnal. Detail jurnal melibatkan banyak akun. Banyak akun dilibatkan oleh detail jurnal. Akun melibatkan setting, dan setting dilibatkan oleh akun. Semuanya diakses oleh user. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya, saya Almira Nur Amanda akan menjelaskan mengenai LRS. Di sini ada tabel user dengan ID sebagai primary key-nya, ada tabel sembako dengan KD sembako sebagai primary key-nya, ada pembayaran dengan nomor bayar sebagai primary key-nya, ada akun dengan nomor akun sebagai primary key-nya, ada pemesanan dengan nomor pesan sebagai primary key-nya, ada jurnal dengan nomor jurnal sebagai primary key-nya, ada setting dengan ID setting sebagai primary key-nya, ada juga detail pemesanan dan detail jurnal. Selanjutnya, di sini tabel akun berelasi dengan tabel detail jurnal, begitu juga dengan tabel setting berelasi dengan tabel detail jurnal. Juga ada tabel sembako yang berelasi dengan tabel detail pemesanan, begitu juga dengan tabel pemesanan yang berelasi dengan tabel detail pemesanan. Selanjutnya ada tabel pembayaran yang berelasi dengan tabel jurnal, ada juga tabel jurnal yang berelasi dengan tabel detail jurnal. Selanjutnya ada class diagram. Di sini ada tabel detail pemesanan, ada juga tabel sembako, ada tabel pembayaran, ada tabel pemesanan, ada tabel user, ada tabel jurnal, ada tabel setting, ada tabel akun, dan ada tabel detail jurnal. Berikut dengan field-fieldnya dan tipe datanya. Selanjutnya adalah sequence diagram. Nah, di sini yang pertama adalah sequence diagram sembako. Di sini ada aktornya yaitu user.
Dan boundary class-nya itu from sembako. Di sini ada control class-nya itu kontrol sembako. Sini ada entity class-nya itu sembako. Yang pertama, user mengklik tambah. Setelah itu, from sembako akan membuka form dan menampilkan form. Setelah itu, user menginput kode sembako, nama sembako, quantity, dan harga jual. Dan di sini ada get kode sembako, nama sembako, quantity, dan harga jual. Setelah itu, entity sembako ini akan menampilkan kode sembako, nama sembako, quantity, dan harga jual. Setelah ditampilkan, di sini user itu bisa mengklik simpan jika ingin disimpan, klik batal jika ingin membatalkan, klik hapus jika ingin menghapus. Selanjutnya, ada sequence diagram pemesanan. Di sini, aktornya adalah user. Boundary class-nya itu from pemesanan. Control class-nya adalah kontrol pemesanan. Nah, di sini ada entity class-nya yaitu pemesanan, detail pemesanan, dan sembako. Yang pertama, user itu mengklik tambah dan form pemesanan akan membuka form dan menampilkan form. Setelah itu, user menginput pemesanan. Nah, di sini kami menggunakan loop karena pemesanan ini bisa dilakukan berulang kali, jadi menggunakan loop atau looping. Di sini ada get nomor pesan, set nomor pesan di entity pemesanan. Setelah itu ada get subtotal dan set subtotal di entity detail pemesanan. Nah, setelah itu ada get kode sembako dan set kode sembako di entity sembako. Setelah melakukan semuanya ini, di sini user akan mengklik simpan jika ingin disimpan, klik batal jika ingin membatalkan, dan klik kembali jika ingin kembali. Selanjutnya adalah deployment diagram. Di sini ada diagramnya. Ini ada web aplikasi penjualan yang terhubung dengan service web. Dan web aplikasi penjualan ini juga terhubung dengan database yang menggunakan SQL. Jadi database-nya SQL. Setelah itu dihubungkan dengan SAM yang di dalamnya ada JavaScript dan web browser. Setelah itu, setelah menjadi client workstation, ya, klien ini akan melihat juga di dalam web browser. Tetapi jika ada permintaan dari klien, maka akan disambungkan ke device yaitu printer. Jadi printer ini untuk sebagai tanda bukti nyata jika ada permintaan dari klien atau memang si perusahaan tersebut mengeluarkan tanda bukti nyata seperti itu. Jadi selain bisa dilihat di web browser, bukti dari penjualan ini juga bisa langsung dicetak menggunakan device yaitu printer. Selanjutnya adalah black box testing. Nah, di sini yang pertama adalah mengisi nama dan password dengan benar, kemudian klik login. Test case-nya username-nya admin@gmail.com itu sudah benar. Password-nya password itu juga sudah benar. Hasil yang diharapkannya, sistem akan menerima akses dan membawa ke halaman form dengan pesan "Halo user". Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Selanjutnya adalah menginput satu pesanan dengan jenis sembako yang sama, kemudian klik tambah barang. Test case-nya, input yang kesatunya adalah beras, kuantitinya itu 2, itu sudah benar. Dan yang input keduanya sembakonya beras lagi dan kuantitinya 1, itu salah. Hasil yang diharapkannya, sistem akan menolak permintaan tambah barang dengan pesan sembako sudah ada. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Dan selanjutnya, ada menginput satu pesanan dengan jenis sembako yang berbeda, kemudian klik tambah barang. Input kesatunya, sembakonya adalah beras, kuantitinya 2, itu benar. Input yang keduanya, sembakonya minyak dan kuantitinya 1, itu juga benar. Hasil yang diharapkannya, sistem akan menerima permintaan tambah barang. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya. Selanjutnya, menginput satu sembako dengan jenis sembako yang sama, kemudian klik tambah barang. Nah, sebenarnya ini penginput sembako sama dengan menginput pesanan. Yang membedakan adalah tabel sembako itu tabel master, sedangkan tabel pesanan itu tabel transaksi. Di sini test case-nya, input kesatunya
sembakonya adalah terigu, kuantitinya itu 2, itu sudah benar. Input keduanya sembakonya terigu lagi, kuantitinya 1, itu salah. Hasil yang diharapkannya, sistem akan menolak permintaan tambah sembako dengan pesan sembako sudah ada. Hasil pengujiannya sudah sesuai harapan, dan kesimpulannya valid. Yang terakhir adalah menginput satu sembako dengan jenis sembako yang berbeda. Kemudian klik tambah sembako. Input ke satunya, sembakonya terigu, kuantitinya 2. Input keduanya, sembakonya adalah beras dan kuantitinya itu 1. Itu sudah benar. Hasil yang diharapkannya, sistem akan menerima permintaan tambah sembako. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Jadi, jika menginput sembako atau pesanan yang sama, itu tidak bisa kecuali mengedit jumlah barang atau kuantitas. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah, dari pembahasan penelitian ini, penulis mencoba menyimpulkan pembahasan yang ada. Adapun kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, aspek manajerial dalam pembuatan laporan dapat memudahkan karyawan untuk mengelola laporan keuangan karena sudah terkomputerisasi dan dapat secara online. Yang kedua, aspek sistem dalam proses penjualan toko tani mandiri masih menggunakan cara hitung dan pelaporan yang manual. Dari pembahasan tersebut, kami mencoba memberikan beberapa saran sebagai alternatif pemikiran dengan harapan agar lebih dapat meningkatkan kualitas, terutama dalam aspek mengelola laporan keuangan toko tani mandiri. Saran kami adalah yang pertama, pemilik toko dan para karyawan terus melakukan pembaharuan atau inovasi untuk meningkatkan kualitas toko tani mandiri, terutama dalam aspek pengelolaan laporan keuangan. Yang kedua, pihak toko tani mandiri mengadakan training untuk karyawan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pembuatan laporan secara terkomputerisasi. Yang ketiga, untuk mengakses ke halaman laporan atau pemesanan sebaiknya menggunakan password, agar hanya orang tertentu yang dapat mengakses laporan tersebut. Yang keempat, melakukan backup harian untuk mengantisipasi terjadinya web error atau data hilang secara tiba-tiba. Dan yang terakhir, melakukan maintenance bulanan agar website tetap terawat dan selalu update. Untuk mengantisipasi terjadinya web error dan selalu memastikan bahwa program yang digunakan akan berjalan dengan lancar. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.